Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Keperawatan Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya Iwan Purnawan akan memandu Anda untuk mempelajari salah satu praktikum keterampilan keperawatan, yaitu scrubbing, gowning, dan gloving. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mencuci tangan di luar kamar bedah dan di dalam kamar bedah dengan menggunakan cairan berbasis alkohol dan menggunakan cairan dari air mengalir dan sabun. Selanjutnya kita akan belajar tentang gowning, yaitu bagaimana cara menggunakan jas bedah atau pakaian yang digunakan di dalam kamar bedah untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi bakteri dari operator kepada pasien. Dan yang ketiga adalah gloving, yaitu bagaimana cara menggunakan sarung tangan steril. Baik, mari kita mulai praktikum pada kesempatan kali ini. Selamat mengikuti. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan peralatan yang dibutuhkan untuk tindakan scrubbing atau washing, gowning, dan gloving. Untuk melakukan scrubbing, kita menggunakan cairan berbasis alkohol, ya. Contohnya seperti ini. Kapan kita menggunakan cairan berbasis alkohol atau scrubbing? Dalam kondisi tangan kita ini relatif bersih, tidak kotor, gitu ya. Sedangkan kalau kemudian tangan kita kotor, misalkan oleh percikan darah, atau mungkin oleh debu dan lain sebagainya, maka itu lebih cocok dengan menggunakan washing atau mencuci tangan dengan air dan sabun. 5 situasi di mana kita diharuskan untuk melakukan scrubbing atau washing ini, atau hand hygiene gitu ya. Yang pertama adalah ketika kita akan ketemu dengan pasien, maka kita wajib melakukan hand washing atau scrubbing. Kemudian setelah kita kontak dengan barang di dekat pasien, maka kita pun harus melakukan cuci tangan. Selanjutnya adalah sebelum melakukan tindakan kepada pasien, misalkan membantu memberi makan atau melakukan injeksi, kita juga wajib melakukan hand hygiene atau hand washing. Kemudian ketika kita berpindah dari pasien satu ke pasien yang lain, misalkan dalam satu ruangan ada beberapa pasien, maka kita pun wajib melakukan cuci tangan. Itu kira-kira ya 5 kondisi di mana kita harus melakukan cuci tangan. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana melakukan hand hygiene dengan menggunakan cairan berbasis alkohol. Yang pertama, kita siapkan cairan berbasis alkohol ini. Kalau di rumah sakit biasanya memang sudah ada gitu, sudah ditempatkan, bahkan di setiap bed pasien itu mestinya sudah ada. Sebelum kita melakukan, maka pastikan bahwa tangan kita ini sudah terbebas dari berbagai macam aksesoris seperti jam tangan nih, jam tangan kita lepas ya. Nah, ini lepas, kemudian kalau ada cincin dilepas juga ya. Kita masukkan dulu cairan sebanyak 3-5 ml.
Selesai. Ya, ini untuk scrubbing dengan menggunakan cairan berbasis alkohol. Selanjutnya, saya akan mencontohkan menggunakan cairan air mengalir dan sabun ya. Tujuannya adalah untuk membersihkan tangan ya, membersihkan tangan di mana tangan itu dalam kondisi yang relatif lebih kotor. Misalkan ada debu atau kemudian ada mungkin kotoran yang berasal dari bekas obat-obatan setelah kita merawat pasien yang luka, atau juga bisa juga karena kotoran pasien yang kemudian mengenai tangan kita. Oke, selanjutnya kita akan melakukan hand hygiene dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Untuk alat-alat yang digunakan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun, sebaiknya kita menggunakan sabun cair ya, sabun cair. Nah, kalau di rumah sakit biasanya memang sudah ada tempat khusus sehingga kita tinggal menggunakan di sana, dan setiap wastafel biasanya sudah disediakan. Baik, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana melakukan hand hygiene dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Yang pertama adalah kita basahi dulu tangan kita ya, secukupnya saja. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian berikan sabun sekitar 3-5 ml. Cuci ya, cuci lagi. Nah, ini dibuka. Nah, idealnya bagian telapak tangan ini, bagian ini lebih tinggi gitu ya, jadi airnya mengalir ke arah siku. Ya, kita tutup. Nah, kemudian kita keringkan dengan menggunakan tisu, atau misalkan di sini ada mesin pengering, kita keringkan. Selanjutnya kita akan melakukan bagaimana mencuci tangan untuk tindakan pembedahan. Baik, kita selanjutnya akan belajar tentang bagaimana mencuci tangan steril yang akan dilakukan pada saat kita akan melakukan tindakan pembedahan. Ada dua jenis yang akan saya contohkan. Yang pertama adalah dengan menggunakan scrubbing ya, yaitu cairan berbahan dasar alkohol. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan cairan ya, cairan biasa atau air biasa, air mengalir yang disertai dengan sabun. Oke, kita mulai untuk tindakan membersihkan tangan steril untuk tindakan pembedahan. Nah, yang pertama adalah
Selesai. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana mencuci tangan steril dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Idealnya letak dari keran ini kira-kira di atas dada kita gitu ya, supaya ada kesempatan untuk memposisikan tangan ya, telapak tangan itu lebih tinggi di atas siku. Cuman ini karena keterbatasan maka ini lebih bawah. Baik, yang pertama kita lakukan adalah sama, jadi membasahi tangan dulu ya. Basahi tangan dulu ini. Ya. Basahi ini ya. Nah, dibasahi dulu. Nah. Oke, kemudian kita berikan sabun ya, sama sekitar 3-5 ml. Nah, kemudian kita gosokkan ya. Nah, pertama kita alirkan ke sini dulu ya. Nah, sini ya, berapa kali. Nah, diratakan dulu semuanya ya. Nah, sampai ke atas siku. Cara membukanya adalah dengan menggunakan tangan gitu ya, siku dengan menggunakan siku. Nah, kemudian idealnya ini dibilas seperti ini. Jadi mengalir dari ujung tangan ke bawah, karena memastikan bahwa yang paling atas ini tidak terkontaminasi oleh bagian tubuh bagian bawah. Nah, selanjutnya adalah yang kita berikan sabun ya, sama sekitar 3-5 ml. Nah, kemudian kita gosokkan ya. Nah, pertama kita alirkan ke sini dulu ya. Nah, sini ya, berapa kali. Nah, diratakan dulu semuanya ya. Nah, sampai ke atas siku. Nah, kita bersihkan ya, satu seperti ini semuanya ya. Kemudian yang satunya lagi. Nah, setelah daerah kuku, kita men-scrubbing daerah ini pergelangan tangan ya. Nah, ini pergelangan tangan. Jadi di sini khusus gitu ya. Tujuannya adalah untuk membersihkan. Kalau yang tahap pertama tadi kan hanya mengoleskan saja. Nah, sini benar-benar membersihkan. Kemudian daerah sini ya, pastikan. Nah, daerah siku dan tangan. Cuci lagi, bilas dengan air. Nah, jadi idealnya ini kerannya lebih tinggi gitu ya, jadi seperti ini. Jadi air itu mengalir dari ujung jari, kemudian keluar dari siku ya. Oke, kalau sudah cukup. Nah, kemudian ini idealnya otomatis berhenti gitu. Tisu steril. Nah, ini bisa digunakan untuk menutup keran. Selanjutnya saya akan menggunakan jas bedah, dan di sini memang kita membutuhkan satu orang asisten. Jas bedah ini kita harus bisa memastikan bahwa bagian luar itu harus steril, sehingga ketika kita tidak menggunakan sarung tangan steril, maka kita tidak boleh menyentuh bagian luar dari jas bedah ini. Ketika membukanya, maka kita membuka dengan memegang bagian dalam dari jas ini. Seperti ini ya. Nah, ini. Maka kita pastikan bahwa bagian luarnya yang kita buka seperti ini ya. Bagian dalamnya. Nah, kita masukkan tangan ke dalam seperti ini.
Oke. Nah, kita meminta bantuan asisten untuk merapihkan atau menarik jas ini supaya bisa dikenakan dengan pas. Oke, silakan. Ya, jadi posisi tangan seperti ini, jangan sampai kemudian tangan kita yang sudah menstani memegang bagian luar dari jas ini. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan sarung tangan steril. Nah, untuk melakukannya maka kita memastikan bahwa memang sarung tangan steril ini sudah siap untuk digunakan. Nah, kita minta bantuan kepada asisten bedah untuk membuka sarung tangan steril ini. Lihat apa ini. Oke ya, nah ini tadi kan bagian dalam, jadi ini pun sudah steril sehingga kita juga bisa menyentuhnya ya. Nah, buka. Cuman jangan sampai menyentuh sarung tangannya dulu ya. Nah, ini sudah ada R, jadi ini akan mempermudah kita untuk memastikan tangan mana yang sesuai ya. Ini R right bagian kanan dan ini adalah left bagian kiri. Oke, kita sesuaikan lokasinya. Ingat ini steril ya, jadi saya memegang nggak masalah. Memegang kertasnya ya, bukan memegang sarung tangannya. Kita buka. Nah. Oke, kita buka seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan, ini kondisi sarung tangan dalam posisi terlipat bagian atasnya. Sehingga yang sebelah ini adalah bagian dalam. Dan ini tidak masalah untuk kita pegang oleh tangan kita ya. Jadi saya dengan gampang akan mengambil ini seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini bagian dalam dan ini tidak bersentuhan dengan pasien jadi aman. Nah, kemudian kita pegang dengan tangan sebelah kiri dan kita masukkan tangan kita yang sebelah kanan. Oke, seperti ini. Kemudian ini ujung jari kita dimasukkan ke dalam ya, untuk memastikan. Terus ini sekaligus dimasukkan ke tangan jas kita, supaya tidak mengganggu pada saat proses operasi. Oke, seperti ini ya. Ini sudah tangan kanannya. Ini tangan kanan, perhatikan. Kalau tadi ketika saya tidak menggunakan sarung tangan, maka memegangnya yang bagian luar ya. Tadi. Nah, seperti ini tadi kan, saya megangnya kayak gini. Nah, untuk bantuan yang tangan kanan yang sudah menggunakan sarung tangan, maka kita tidak boleh memegang bagian dalam, ya. Tapi kita memegang bagian luarnya, ya. Kita masukkan jari di sini. Nah, oke. Mungkin lebih mudah di sini ya. Nah, gini. Oke, caranya seperti ini. Kemudian masukkan tangan kita yang sebelah kiri. Oke. Nah, jadi kalau yang tadi kita masuk ke dalam gitu ya, kalau misalkan belum pakai sarung tangan, tapi kalau ini sebelah luarnya justru yang digunakan untuk merapikan. Baik, saya kira sudah cukup gitu ya untuk memastikan bahwa sarung tangan sudah terpasang dengan baik.
Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan scrubbing atau washing, gowning, dan gloving. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda bagaimana ketika Anda besok di rumah sakit, terutama ketika praktek di kamar bedah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.